Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan anak angkat Kshangan Bude Yanti yakni Xiao Yan yang pada saat ini menelan secara langsung api iblis. Tentu saja tindakan Xiao Yan ini benar-benar membuat ketiga sosok yang baru saja muncul pada saat ini tercengang. Xiao Yan pada saat ini harus berhadapan dengan 3 orang Dolgat. Selain itu sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa memurnikan api ini secara langsung. Bahkan Jie Yi juga merasa gugup menatap ke arah Xiao Yan yang baru saja menelan api iblis. Tanpa sadar Jie Yi pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan keselamatan dari Xiao Yan. Karena jika Xiao Yan benar-benar berakhir dengan serangan balik dari api iblis maka darah esensi jiwa dari Jie Yi juga akan terancam. Sementara itu pada saat ini ketiga sosok yang baru saja muncul tidak banyak berbicara dan hanya bisa terdiam. Mereka tampak sedang menunggu Xiao Yan dan berharap Xiao Yan akan menerima serangan dari api iblis. Namun apa yang mereka harapkan ini benar-benar tidak muncul karena Xiao Yan tampak normal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum ketika mulai berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa situasinya pada saat ini sudah berbeda. Dalam hal ini jika mereka menginginkan api ini maka mereka harus menghabisi Xiao Yan. Namun tentu saja itu semua masih tergantung pada apakah mereka berani atau tidak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini ekspresi dari ketiga sosok itu pun seketika berubah menjadi suram. Pemimpin mereka pada akhirnya berteriak dengan dingin apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan. Apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin memprovokasi istana iblis leluhur? Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit meledek. Xiao Yan berkata apakah mereka pada saat ini hanya ingin memamerkan kekuatan di belakang mereka. Xiao Yan juga pada saat ini ingin tahu apakah mereka ingin menantang Xiao Yan untuk bertempur atau tidak. Menanggapi hal tersebut pemimpin mereka pada saat ini kembali berbicara bahwa bukanlah tindakan yang bijaksana karena menyinggung istana iblis leluhur. Jika tebakannya benar Xiao Yan juga seharusnya akan ikut berpartisipasi dalam lelang 10.000 iblis. Jika saudara bersedia menyerahkan api iblis tersebut maka dirinya akan memberikan Xiao Yan kartu khusus. Dengan begitu maka Xiao Yan akan memiliki cukup hak istimewa di dalam pelelangan dan akan dapat dengan mudah untuk mendapatkan sesuatu yang Xiao Yan sukai di dalam pelelangan. Mendengar hal tersebut pada saat ini sebuah token hitam segera muncul di lengan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bertanya apakah kartu khusus itu adalah yang seperti ini. Mata ketiga sosok itu pun seketika menyipit melihat kartu khusus yang berada di tangan Xiao Yan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan sudah memiliki kartu khusus tersebut. Pemimpin mereka pada akhirnya bertanya bahwa dirinya ingin tahu dari manakah dunia saudara berasal. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar malas menghadapi mereka. Xiao Yan pada akhirnya berkata mengapa mereka harus mengucapkan latar belakang mereka di dalam pertempuran. Jika mereka memang ingin bertarung maka Xiao Yan akan melayani mereka. Tetapi jika mereka tidak ingin bertarung maka Xiao Yan pada saat ini akan pergi. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini sedikit bergerak maju. Melihat pergerakan Xiao Yan ini dua sosok yang berada di samping pemimpin pada saat ini mengarahkan pandangan mereka ke arah sang pemimpin. Tentu saja pada saat ini pemimpinlah yang memiliki keputusan terakhir apakah mereka akan bertempur atau tidak. Setelah beberapa saat terdiam pada akhirnya pemimpin itu pun memancarkan sedikit senyuman. Tentu saja mereka tidak mungkin tidak tertarik terhadap api iblis yang pada saat ini didapatkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya pemimpin dari kelompok ini pun segera membuat keputusan, namun meskipun begitu sosoknya menyadari bahwa karakter Xiao Yan ini tidaklah biasa, oleh karena itu dirinya harus berhati-hati dan pada saat ini sosoknya mulai berbicara dengan suara yang dalam. Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya izinkan dirinya pada saat ini mengutarakan yang sebenarnya. Sesungguhnya tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa membawa pergi api iblis ini dari hadapan mereka. Mereka tidak takut kepada Xiao Yan oleh karena itu mereka akan bertempur. Setelah mengucapkan hal tersebut aura dari pemimpin ini pun seketika terpancar. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat bahwa kekuatan dari si pria berada di puncak Dolgat Bintang 2.
Lautan bintang yang terpancar juga kurang dari 30.000 bintang dan seharusnya itu adalah lautan bintang tingkat Xuan. Xiao Yan pun tersenyum meledek ketika memandang ke arah ketiga sosok yang pada saat ini bersiap. Sementara itu Jie Yi pada saat ini melangkah mundur menyadari pertempuran di antara kedua belah pihak akan segera pecah. Jie Yi pada saat ini teringat metode Xiao Yan sebelumnya ketika menangani para monster. Hati Jie Yi bergidik ketika melihat serangan yang bahkan Xiao Yan sendiri tidak bergerak. Tanpa Xiao Yan bergerak saja sosok-sosok sebelumnya benar-benar telah menjadi dua dan pemandangan itu benar-benar mengerikan. Jie Yi pun memandang ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih belum mengambil inisiatif untuk bertindak. Sementara itu sang pemimpin pada saat ini berteriak tajam dan memimpin bergerak ke arah Xiao Yan untuk menyerang. Kekuatan dari puncak Dogat Bintang 2 dengan semua lautan bintangnya pada saat ini seketika diledakkan. 30.000 bintang pada saat ini benar-benar membuat wajah si pria penuh percaya diri. Tombak hitam bersisik juga pada saat ini segera muncul di tangannya dan sosoknya segera melesatkan tombak tersebut ke arah Xiao Yan. Ujung tombak yang tajam merobek udara dan menusuk dengan keras ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih berdiri diam dan Xiao Yan hanya mengulurkan telapak tangannya. Xiao Yan pun segera meraih ujung tombak pria tersebut dan pada saat ini benturan terjadi. Adegan yang mencengangkan pada saat ini segera terjadi membuat mata si pria seketika melotot. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mencubit ujung tombak si pria dengan kedua jarinya. Tidak ada darah yang pada saat ini berterbangan kemana-mana seperti apa yang diharapkan oleh si pria. Telapak tangan Xiao Yan ini tampak seperti tangan besi dan tidak bergerak sama sekali ketika menggenggam ujung tombak. Sesaat setelah itu pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan ujung tombak yang seketika dihancurkan. Suara tajam ini seketika menyebar mengakibatkan si pria terlempar mundur. Si pria pun melotot dan pada saat ini tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Jie Yi yang berada jauh di belakang juga pada saat ini benar-benar terkejut. Jie Yi tanpa sadar bergumam bahwa tombak milik Chong Chang ini dibuat oleh seorang ahli terkenal. Dikatakan bahwa tombak bersisik ini mengandung vibranium. Namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa tombak ini akan dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan fisik belaka. Jika begitu permasalahannya maka seberapa kuatkah kekuatan fisik yang diperlukan untuk melakukan hal ini? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat kepalanya menatap ke arah pria yang terlempar mundur. Xiao Yan pun segera melesat berubah menjadi bayangan. Sementara itu dua sosok di samping sosok yang bernama Chong Chang pada saat ini dengan cepat melangkah maju. Sosoknya berniat untuk membantu Chong Chang tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan mereka melihat kilatan cahaya petir dan benturan pada saat ini segera terjadi. Tiga suara teredam pada saat ini terdengar dengan bayangan yang pada saat ini seketika berhenti. Sosok Xiao Yan pada saat ini muncul sementara ketiganya pada saat ini terlempar mundur. Mereka semua menyemburkan seteguk besar darah dan jatuh dengan keras ke tanah dan wajah mereka berubah menjadi pucat. Namun meskipun begitu ketiganya adalah Dogat dan mereka memiliki kecepatan pemulihan yang cukup cepat. Ketiga sosok ini seketika kembali berdiri dan mata mereka pada saat ini memancarkan ketakutan. Namun secara alami mereka pada saat ini tidak mungkin menyerah. Pria yang bernama Chong Chang juga pada saat ini segera membuang tombaknya yang hancur dan segera mengeluarkan armor besi di tubuhnya. Ketiganya pada akhirnya segera kembali melesat ke arah Xiao Yan dengan serangan masing-masing. Ketiganya secara serempak berteriak ketika menggunakan metode terkuat dari masing-masing. Masing-masing mengeluarkan teknik tinju suci 10 arah, tebasan naga Shen Luo dan tinju hantu gagak api. Ketiga serangan sengit ini benar-benar seketika dilesatkan ke arah Xiao Yan yang masih berdiri tegak. Mata kiri Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Beng. Bersamaan dengan hal tersebut seluruh dunia di mata ketiga sosok tersebut termasuk dengan Jie Yi benar-benar dipenuhi dengan cahaya yang menerangkan. Namun sesaat kemudian mereka semua dengan cepat ditelan oleh kegelapan hingga jiwa dan raga mereka terpisah. Keempatnya pada saat ini tidak mengetahui apa yang terjadi dan setelah beberapa saat,
Mereka semua pada saat ini tergeletak di tanah dengan cincin di jari mereka yang menghilang. Mereka pada akhirnya segera mengembalikan kesadaran mereka dan menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini sedang berdiri. Xiao Yan pada saat ini memegang beberapa cincin penyimpanan dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Xiao Yan pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa orang-orang dari Istana Iblis leluhur ini benar-benar sangat kaya. Setelah dijumlahkan total pil origin Qi yang mereka memiliki total sekitar 1 juta. Xiao Yan pun segera mengeluarkan pil origin Qi ini sebelum akhirnya segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan milik Xiao Yan. Setelah selesai Xiao Yan pun segera terbang keluar dari gua. Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara perkelahian di luar gua. Pada saat ini pertempuran besar terjadi dengan sesosok yang mengobrak-abrik kediaman dari klan burung elang. Gu Jiu yang pada saat sebelumnya telah terluka parah pada saat ini benar-benar terlihat kewalahan dan setengah berlutut di tanah. Ada noda darah di wajahnya dan sepertinya luka yang dirinya alami pada saat ini menjadi semakin parah. Semua anggota dari klan burung elang di belakangnya juga pada saat ini benar-benar terlihat kewalahan. Gu Jiu pada akhirnya terbatuk 2 kali dan pada saat ini berteriak dengan suara yang dalam. Sosoknya berkata agar orang dari dunia luar jangan berpuas diri. Jika dirinya menjadi liar di tempat ini maka cepat atau lambat seseorang akan mengadilinya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sesosok pria terlihat melayang di udara. Sosoknya mengangkat tangannya dan cahaya dingin menyala di tangannya. Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh pria ini benar-benar sangat omong kosong. Alam 10.000 iblis ini hanyalah alam tingkat menengah. Dirinya benar-benar ingin melihat siapakah sosok yang dapat memuaskannya di alam seperti ini. Setelah selesai berbicara si pria pun segera melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat pada saat ini segera melesat ke arah kelompok Gu Jiu. Gu Jiu pun dengan paksa memblokir kekuatan tersebut bersamaan dengan para prajurit di belakangnya. Namun tidak peduli seberapa kuat mereka mencoba pada akhirnya mereka semua benar-benar dihancurkan. Pohon besar yang menjadi rumah mereka yang dititipkan oleh leluhur juga pada saat ini benar-benar dihancurkan. Gu Jiu pada akhirnya hanya bisa meraung marah dan hanya bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Niat bertarung yang luar biasa pada saat ini segera melonjak meskipun tubuh Gu Jiu benar-benar telah terluka parah. Gu Jiu pun segera melesat ke arah si pria dengan segenap kekuatan yang tersisa. Sementara itu si pria pada saat ini tersenyum dan meledek ke arah Gu Jiu. Si pria berkata pantas saja mereka tidak bisa melangkah menuju ke alam yang lebih tinggi. Mereka benar-benar dipenuhi dengan kebodohan dan si pria akan mengakhiri penderitaan mereka. Setelah selesai berbicara pada akhirnya si pria pun segera mengeluarkan pedang panjang miliknya dan segera dilesatkan ke arah Gu Jiu. Pedang panjang ini dilesatkan ke arah kepala Gu Jiu. Namun begitu serangan tersebut berjarak beberapa meter dari kepala Gu Jiu, sinar api pada saat ini meraung ke arah serangan dan serangan tersebut berhasil diblokir. Pria yang baru saja melesatkan pedang juga benar-benar terkejut dan pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah mundur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok juga seketika muncul di hadapan Gu Jiu. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera berbicara dengan suara perlahan ke arah Gu Jiu. Xiao Yan bertanya kepada Gu Jiu mengapa Gu Jiu tidak menghancurkan selip batu gioknya. Gu Jiu pun menghela nafas dan pada saat ini segera berkata bahwa Tuan telah membantu mereka sekali. Selain itu ini adalah bencana dari klan mereka dan mereka tidak dapat menghindarinya. Setelah selesai berbicara Gu Jiu pun melihat sekeliling dan pada saat ini sejumlah besar anggota klannya benar-benar telah terluka parah. Sementara itu sosok pria berpedang di kejauhan pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang baru saja muncul. Matanya pada saat ini sedikit fokus dan dirinya bisa merasakan tekanan yang pada saat ini berasal dari Xiao Yan. Setelah itu sudut mulutnya terangkat dan berubah menjadi senyuman ketika dirinya mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Sebenarnya sosok yang baru saja muncul ini adalah seorang Dogat Bintang 4. Selain itu sepertinya tujuan dari Dogat Bintang 4 ini datang ke sini bukanlah pohon ini.
dirinya juga sepertinya telah mendapatkan harta lainnya dan dirinya sangat tertarik dengan harta yang didapatkan oleh Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Xiao Yan pada saat ini sedikit menoleh dan menatap ke arah pria dengan tatapan dingin. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa si pria benar-benar melakukan tindak yang sangat memalukan. Dirinya bahkan menghabisi mereka semua hanya untuk mendapatkan harta karun yang mungkin tidak berguna bagi si pria. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si pria pun segera berkata bahwa dirinya akan membunuh kapanpun dirinya mau. Membunuh mereka semua adalah keinginannya dan jangan berpikir hanya karena dirinya Dogat Bintang 4, dirinya pada saat ini bisa melarangnya apalagi membentaknya. Selain itu bukanlah hak dari Xiao Yan untuk menilai apa yang bisa dirinya lakukan atau tidak di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, mata Xiao Yan pun pada saat ini berangsur-angsur berubah menjadi suram. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini sedikit bergumam dan bersamaan dengan hal tersebut pria yang memegang pedang tiba-tiba mendesis kesakitan di punggung tangan sebelah kirinya. Rasa perih melanda punggung tangan sebelah kirinya dan dirinya segera melihat seekor lebah beracun tergeletak di atasnya. Sesaat kemudian lebah itu pun melesat dan berhenti sebelum akhirnya menghilang di belakang punggung Xiao Yan. Si pria pun seketika mengerutkan kening dan bersamaan dengan hal tersebut punggung tangan si pria pada saat ini segera berubah menjadi berwarna keunguan. Racun yang kuat pada saat ini buat si pria merasa takut dan si pria tanpa ragu langsung mengangkat tangannya dan memotong tangan kirinya dengan pedang. Dirinya segera mengeluarkan origin abadi untuk segera menekan racun yang masih terus menjalar di lengannya. Setelah beberapa saat pada akhirnya lengan dari si pria kembali terbentuk dan si pria menghela nafas lega. Meskipun kerusakan ini tidak besar tetapi si pria pada saat ini merasakan penghinaan yang kuat dari Xiao Yan. Pria yang memegang pedang itu pun segera berteriak dengan marah ke arah Xiao Yan ketika berkata bahwa dirinya benar-benar mencari kematian. Setelah selesai berbicara jari kakinya pada saat ini segera menyentuh udara dan sosoknya melesat ke arah Xiao Yan. Pedang panjang di tangannya pada saat ini segera dilesatkan dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga segera melesat membuat gerakan memotong di udara. Ledakan sonik pada saat ini segera terjadi begitu pedang berat misterius Xiao Yan dilesatkan. Dalam sekejap mata pada saat ini lautan guntur seluas 2000 meter juga dituangkan ke dalam lengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memanfaatkan lengan penghancur dewa di dalam serangannya untuk berhadapan dengan si pria. Xiao Yan pada saat ini tidak lagi merasakan beban berat dari pedang berat misterius. Dengan kekuatan fisik Xiao Yan dan lengan penghancur dewa warisan dari Yang Mulia, pedang berat ini benar-benar cocok dengan Xiao Yan. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling terjalin. Dampak energi yang kuat menyebar seketika dan bersamaan dengan hal tersebut, lautan bintang yang kuat segera muncul di belakang pria berpedang. Sosoknya pada saat ini mengerahkan kemampuannya sementara Xiao Yan pada saat ini masih belum menggunakan origin Ki sama sekali. Namun di tengah-tengah benturan ini pada akhirnya sosok pria tersebut pun bergetar. Kulit pria itu pun menjadi pucat ketika sosoknya pada saat ini terguncang mundur. Si pria pun melotot dengan mata yang hampir keluar ketika bergumam bahwa ini adalah kekuatan fisik yang kuat. Setelah satu kali benturan ini arogansi di wajah si pria pada akhirnya seketika menghilang. Secara alami dirinya bisa mendeteksi bahwa Xiao Yan pada saat sebelumnya masih belum menggunakan origin Ki. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini seketika membuat pria itu pun sedikit ragu, namun pada saat ini tidak ada jalan untuk mundur baginya dan dirinya benar-benar harus bertempur. Si pria pada akhirnya sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Jiang Taiyi berasal dari Istana Bintang. Apa yang diucapkan oleh si pria merupakan tanda hormat sebelum mereka memulai sebuah pertempuran. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini menghargai si pria dan Xiao Yan segera memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak ingin mengungkapkan dari manakah kekuatan Xiao Yan berasal. Xiao Yan bisa saja mengatakan bahwa Xiao Yan berasal dari kuil kuno tetapi Xiao Yan sungguh sangat malas.
Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak suka bahwa kekuatan yang berada di belakangnya benar-benar menjadi pendukung sebuah pertempuran. Sementara itu di sisi lain Jiang Taiyi pada akhirnya bergumam di dalam hatinya bagaimana mungkin seorang kultivator sekuat ini merupakan kultivator biasa. Sosoknya menyadari bahwa orang sekuat Xiao Yan tidak mungkin merupakan kultivator biasa tanpa ada pendukung di baliknya. Dirinya segera menyadari mungkin Xiao Yan ini hanya tidak ingin mengungkapkan identitasnya di hadapan seseorang. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini terlalu malas berbicara omong kosong. Xiao Yan segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera bertempur. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Xiao Yan seketika melesat menuju ke arah pria yang bernama Jiang Taiyi. Xiao Yan menyadari bahwa pria yang bernama Jiang Taiyi ini tidaklah lemah sama sekali. Xiao Yan juga mengingat bahwa Istana Bintang merupakan alam kelas atas. Xiao Yan juga pada saat ini tidak meremehkan keberadaan dari Jiang Taiyi dan Xiao Yan benar-benar harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Pada akhirnya Xiao Yan pun mengangkat tangannya dan Xiao Yan segera mengeluarkan tombak guntur petir yang menderu pada saat ini segera diarahkan ke arah Jiang Taiyi dengan keras. Sementara itu wajah Jiang Taiyi juga pada saat ini berubah menjadi gelap, sosoknya berteriak perlahan ketika mengeluarkan teknik perisai tubuh Dewa Bintang. Lapisan cahaya seketika muncul di sekujur tubuhnya dan benturan pada akhirnya segera terjadi dengan tombak guntur Xiao Yan yang menghantam peris Jiang Taiyi. Percikan api seketika berterbangan ke segala arah dan kedua sosok pada saat ini sama-sama belum bergerak. Jiang Taiyi juga pada saat ini menggertakkan giginya dan membiarkan guntur yang dibawa oleh tombak guntur meraung di tubuhnya. Matanya tampak berubah menjadi galak ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa serangan ini masih merupakan serangan umum. Bagaimana jika mereka pada saat ini segera melakukan sesuatu yang eksplosif? Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini sedikit mundur dan lautan bintang segera muncul di belakangnya. Jumlah bintang di lautan bintangnya sekitaran 400.000. Melihat hal ini Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening karena jumlah lautan bintang Xiao Yan hanya sekitar 350.000. Tetapi meskipun begitu lautan bintang Xiao Yan ini bukanlah lautan bintang biasa. Dengan total 350.000 maka ledakan sumber origin Qi Xiao Yan yang sebenarnya sebanding dengan total 700.000. Pada akhirnya origin Qi dari Jiang Taiyi yang kuat pada saat ini terus-menerus meletus, sosoknya seketika berteriak ketika mengeluarkan tinju iblis kesedihan surgawi. Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini segera melonjak dari tinju yang dilesatkan oleh Jiang Taiyi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah serangan Jiang Taiyi dengan mata yang masih tetap tenang. Xiao Yan pun sedikit mengepalkan tinjunya dan pada saat ini nyala api keluar dari sela-sela jari Xiao Yan. Faktanya Xiao Yan terus-menerus memadatkan teratai api abadi di telapak tangannya. Sekarang Xiao Yan memiliki lengan penghancur dewa dan kekuatan dari tinju api Fearless benar-benar akan segera melonjak. Semakin lama Xiao Yan mengumpulkan energi ini maka kekuatan dari tinju yang akan dilesatkan oleh Xiao Yan benar-benar menjadi semakin kuat. Pada akhirnya Xiao Yan yang tanpa banyak basa-basi segera berteriak ketika mengeluarkan teknik tinju api Fearless. Tanpa banyak penundaan lagi pada akhirnya kedua tinju saling berhadapan dan ledakan keras seketika terjadi. Kedua belah pihak pada saat ini saling terguncang bersama-sama dengan penuh amarah. Segala sesuatu di sekitar mereka pada saat ini tampak stagnan sebelum akhirnya gelombang kejut seketika menyapu dengan ganas. Semua hutan dan bukit sekitar langsung rata dengan tanah begitu benturan ini terjadi. Gu Jiu dan yang lainnya juga pada saat ini segera melarikan diri dari sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menyadari bahwa pertempuran di antara kedua belah pihak akan dapat menyebabkan mereka terluka dalam sekejap mata. Sementara itu di pusat benturan begitu debu berterbangan sesosok tubuh pada saat ini melesat ke belakang dan sosok ini memiliki wajah yang pucat. Sosok ini adalah Jiang Taiyi yang ternyata telah kalah dalam benturan bersama dengan Xiao Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiao Yan pada saat ini tidak menyerah dan terus melangkah maju.
Xiao Yan membuka mulutnya dan pada saat ini Void Shuttle segera dilesatkan menuju ke arah Jiang Taiyi. Di sisi lain Jiang Taiyi juga pada saat ini segera melesatkan teknik miliknya untuk berhadapan dengan Void Shuttle. Kedua serangan pada saat ini saling berbenturan sementara sosok Xiao Yan dan Jiang Taiyi kembali beradu hanya dalam waktu singkat. Kedua belah pihak pada saat ini telah bertukar ratusan pertukaran. Di tengah-tengah pertempuran yang menghancurkan, Jiang Taiyi pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan teknik pedang iblis tebasan 10 arah energi yang kuat pada saat ini melonjak dari tubuh Jiang Taiyi. Dirinya mengeluarkan semua kekuatannya dan tampak ingin mengakhiri pertempuran dengan teknik tersebut. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini memiliki mata yang tegas ketika melihat Jiang Taiyi yang mengeluarkan teknik yang kuat. Xiao Yan pada akhirnya segera melambaikan pedang berat misterius ketika mengeluarkan teknik Devouring Fire and Thunder Ruler. Teknik pedang berat pelahap api dan guntur ini adalah teknik yang baru saja dipelajari oleh Xiao Yan. Teknik ini juga mengandung energi yang akan dapat meningkatkan level dari teknik bertarung. Xiao Yan juga pada saat ini hanya menggunakan level terbawah dari teknik tersebut. Xiao Yan berpikir jika hanya untuk berhadapan dengan Jiang Taiyi maka teknik tingkat rendah ini sudahlah cukup. Pada akhirnya setelah kedua belah pihak bersiap dengan serangan masing-masing, kedua belah pihak segera melesatkan serangan mereka. Pedang berat Xiao Yan dengan pedang milik Jiang Taiyi pada saat ini benar-benar saling dilesatkan satu sama lain. Benturan pada saat ini segera terjadi di antara kedua belah pihak. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Jiang Taiyi pada saat ini seketika terjadi di mana serangannya dihancurkan dengan mudah oleh Xiao Yan. Jiang Taiyi pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut serangan Xiao Yan juga pada saat ini masih terus-menerus melesat ke arah Jiang Taiyi. Jiang Taiyi pun segera menggertakkan giginya dan kembali mengeluarkan perisai tubuh Dewa Bintang. Namun pada saat ini kekuatan dari origin Ki Jiang Taiyi benar-benar telah dikuras. Dengan begitu maka perisai ini benar-benar tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Xiao Yan. Jiang Taiyi pun hanya bisa menggertakkan giginya memandang ke arah Xiao Yan yang pada saat ini melambaikan pedang berat misterius. Gelombang api dan guntur pada saat ini bercampur dan kekuatan serangan yang eksplosif dicurahkan ke pedang berat misterius. Pada akhirnya benturan pun segera terjadi dengan pedang berat misterius yang menghantam perisai Jiang Taiyi. Hanya dalam satu kali tarikan nafas pada akhirnya perisai tersebut benar-benar dihancurkan. Pedang berat Xiao Yan dengan kekuatan yang ganas seketika benar-benar menghantam tubuh Jiang Taiyi. Api dan guntur pada saat ini benar-benar menyelimuti tubuh Jiang Taiyi yang terlempar mundur. Sosoknya pada akhirnya segera menghantam tanah dan Jiang Taiyi benar-benar memuntahkan seteguk besar cairan merah. Jiang Taiyi pada saat ini menggertakkan giginya memandang ke arah Xiao Yan yang pada saat ini melayang di langit. Meskipun Jiang Taiyi pada saat ini bisa menyembuhkan tubuhnya dengan cepat tetapi tampaknya Xiao Yan akan dapat menghancurkan Jiang Taiyi kapan saja. Apa yang dipikirkan oleh Jiang Taiyi ini pada akhirnya benar-benar terjadi karena sosok Xiao Yan tiba-tiba sudah berada di hadapan Jiang Taiyi. Xiao Yan pada saat ini mengacungkan pedang berat miliknya ke arah Jiang Taiyi yang tidak bisa berkutik. Jiang Taiyi pada saat ini menyadari bahwa tampaknya kehidupannya benar-benar sudah berada di tangan Xiao Yan. Namun dirinya pada saat ini menghargai pertempuran sebelumnya dengan Xiao Yan. Dirinya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa sebelum dirinya mati bisakah Xiao Yan memberitahunya untuk terakhir kalinya dari alam manakah dirinya berasal karena dirinya tidak ingin menjadi arwah yang gentayangan di warung Budayanti karena meninggal dengan cara penasaran.